Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kembali untuk pergerakan EUR/USD dan juga forecast 1 minggu ke depannya. Terutama video ini dibuat untuk pergerakan pada tanggal 4 Oktober nanti, ya hari Senin, di mana market akan kembali dibuka. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Kita lihat dulu di candle mingguannya. Kalau di candle mingguan ini kita lihat EUR/USD ini cukup tertekan ya. Cukup tertekan dan penekanan jualnya ini sangat banyak sehingga dia sempat menembus beberapa support penting yang sudah kita analisa pada video-video sebelumnya. Jadi saya juga sempat membuat atau mengupdate kembali untuk mapping pada hari itu, pada video-video kemarin. Ya, saya langsung buat kembali, analisa kembali untuk mapping baru dari si EUR/USD ini. Langsung saya share juga ke channel Telegram. Ya, karena kan penurunan kemarin itu benar-benar di luar trade plan yang udah kita buat sebelumnya. Jadi pada malamnya saya langsung buatkan kembali mapping yang baru untuk channel Juna Trading ID. Di sini kita lihat bahwa EUR/USD ini terjadi penurunan, dan kalau kita perhatikan sini udah sebanyak sekitar 1 bulan ya. Ini ada 4 minggu nih. 4 minggu berarti udah sekitar 1 bulanan EUR/USD melemah, dan pelemahan ini juga diikuti dengan adanya tekanan global dan juga berita-berita, terutama berita pada hari Kamis kemarin ya tentang pengangguran di Amerika. Jadi karena angka pengangguran di Amerika juga memburuk, sehingga itu yang menyebabkan si USD ini menurun atau melemah. Oke, di sini juga kita langsung coba lihat dulu di analisanya. Kita buka. Nah, di sini kita lihat di sini kan ada base. Ya, ada base, ini ada base. Terus ini ada garis horizontal putih. Garis horizontal putih ini saya gunakan untuk mengukur support dia. Ya, jadi ini bisa dikatakan sebagai key supportnya. Ya, ini bisa dikatakan sebagai key support mingguan. Lalu ini key support harian, yang dimana kita lihat bahwa key support ini merupakan key support yang cukup kuat untuk candle harian si EUR/USD nantinya. Nanti kita coba buka di time frame harian ini. Jadi untuk key support mingguannya itu ada pada level 158.185. Lalu untuk yang key support hariannya itu ada di harga 16242. Lalu kita langsung aja lanjut membuka time frame yang kecil, itu time frame daily. Di sini kita lihat ada sedikit bullish engulfing, cuma gimana nih menurut kalian? Kira-kira pola ini pola bullish engulfing atau hanya pola-pola biasa seperti pada umumnya? Jadi bagian tahu silahkan komennya di kolom komentar ya. Kalau misalkan kalian berpikir, oh di time frame daily-nya ini si EUR/USD sudah membentuk bullish engulfing, berarti dia akan terjadi kenaikan. Jadi silahkan kalian kasih masukan aja, apakah si time frame ini pada time frame daily si EUR/USD sudah membentuk bullish engulfing atau belum. Secara saya lihat di sini si EUR/USD ini masih belum bisa tutup di atas merah yang ini. Ini kan opennya candle merah ini kan opennya di sini ya. Opennya si candle merah itu ada di harga 15968. Lalu si hijau ini, ya si candle hijau ini yang hari ini tutup, itu masih tutup di bawah harga opennya si merah, yaitu di 15928. Jadi bisa dikatakan walaupun si EUR/USD ini naik ya pada hari Jumat ini, hanya saja masih terjadi tekanan jual yang cukup besar, sehingga harga tidak bisa tutup di atas harga open merah. Beda halnya dengan yang di
XAUUSD atau gold, kita lihat kenaikannya itu sangat besar dan sangat kuat, yaitu dikarenakan si EURUSD ini menurun, melemah atau terjadi penurunan. Kita langsung masuk aja ke candle time frame lebih kecil, itu di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ini, nah dia kan berhasil bertahan di nih base dia, di demand area dia harga 15681 sampai dengan 15770. Saya juga sempat update di channel Telegram. Ya, selama harga bertahan di daerah sini atau di demand ini, harga masih akan melanjutkan kenaikan atau terjadi reversal ya untuk sementara waktu. Karena kalau mau amannya, harga harus bisa menembus si channel downtrend dia ini, naik ke atas lagi, atau bahasanya naik ke dalam channelnya kembali, baru harga bisa dikatakan untuk melanjutkan kenaikan dengan target terdekatnya itu ada di resist channel lainnya. Jadi ini kan channel line downtrend dia nih ya, channel line downtrend dia yang terbentuk sejak tanggal 6 Septemberan atau awal bulan September, tapi berhasil dijebol. Jadi kalau misalkan harga udah menjebol channel downtrend, berarti tekanan jual itu sangat besar dan masih bisa mengakibatkan harga terus turun. Dan kenapa saya menggambar garis horizontal putih ini di sini? Ya, ini ketika dia turun, ini ada patokan terakhir kita untuk lihat ya apakah si EURUSD ini akan terjadi reversal atau tidak ketika menyentuh garis 15185 ini. Jika memang nggak berhasil melakukan reversal, berarti dia akan melakukan penurunannya yang lebih parah lagi. Kalau di time frame 4 jam ini, kita perhatikan dia naik, cuma dia masih tertahan di sini. Ya, dia masih tertahan di channel trendline dia ya. Jadi kenaikan dia itu masih belum bisa naik untuk menutupin height yang sebelumnya. Ini kan ada height yang sebelumnya nih. Ini height yang sebelumnya, ini height yang baru. Nah, karena dia membentuk lower height dan juga lower low, berarti ini adalah bisa dikatakan dia membentuk penurunan yang lebih turun dari sebelumnya. Karena ini kan kita lihat sini ada 3 candlestick merah, yaitu 3 black crows ya. Ini chart, ini candle pattern ya. Lalu ditambah harga tidak bisa menutup di atas 16242 dan trendline dia, channel line-nya dia. Lalu konfirmasi kedua itu kita bisa perhatikan harga tidak bisa menutup di atas harga yang sebelumnya. Jadi terjadi pada saat harga menyentuh ini nih, channel line ini sebagai resistance saat ini, itu harga langsung terjadi pullback atau turun kembali. Tapi kalau kita perhatikan lagi di sini, harga itu berhasil bertahan di area garis putih ini atau sudah menjadi supportnya, yaitu di harga 15907. Yang dimana saya juga kasih tahu di channel Telegram, selama dia bisa menembus level ini, itu otomatis harga akan melanjutkan kenaikannya, yaitu sampai dengan channel lainnya. Dan ternyata benar aja dia naik, tapi hanya sampai di channel lainnya. Karena kalau dia mau menembus channel line ini, dia masih butuh sentimen ataupun si buyernya ini butuh tenaga yang lebih besar lagi untuk bisa mendorong si harga EURUSD ini naik ke atas, naiknya ke sini. Tapi selama dia masih belum ada sentimen yang cukup baik atau tekanan market masih berantakan, itu otomatis EURUSD ini diprediksi akan bergerak sideways mengikuti trendline-nya dia. Dengan patokan kita saat ini adalah di base yang ini, di base yang paling bawah ini 15770 sampai dengan paling bawahnya 15681. Ya, yang ini ya. Oke, kita lihat lagi langsung di channel di time frame 1 jam. Kalau untuk di time frame 1 jam itu lebih kelihatan di mana dia nggak berhasil buat higher height
Ya di sini kan ada height-nya dia nih. Sini height juga. Tapi sayangnya kalau kita gambar lagi, height yang ini dengan yang ini itu beda. Tuh. Nah, ini dia membuat supply area baru di sini. Nah, ini namanya supply area, guys. Jadi supply area itu adalah area di mana candle itu berkonsolidasi atau bergerak sideways sebelum melanjutkan pergerakannya. Jadi ini kan kalau kita perhatikan rally nih. Ini ada base drop. Nah, ini namanya rally base drop. Rally base drop. Nah, itu video tentang edukasi base ini juga udah saya sertakan di Dunia Trading ID di channelnya, dan kalian bisa temukan itu di setiap deskripsi video analisa harian. Di sini terjadi rally base drop dan ternyata pergerakan si EURUSD ini tertahan di base yang ini, yang masih fresh ini ya. Jadi ini dia menguji kembali base-nya. Dan saat ini dia sedang berada di base paling bawah sebenarnya. Kalau kita perhatikan di sini ada base lagi. Cuma saya ganti garis saja. Sini supaya ada base. Kita perhatikan sini ada base. Hanya saja base-nya nggak saya gambar. Karena kalau digambar nanti penjelasannya pusing atau kalian akan bingung karena kebanyakan kotak. Di sini ada base, makanya di sini saya coba kasih garis dan saya bilang selama harga bertahan di 15907, harga masih akan melanjutkan kenaikannya dan menguji kembali di daerah base ini. Tetapi jika memang harga menembusnya, maka harga akan melanjutkan penurunan lalu menguji kembali base yang ini. Ya, kita berharap juga si EURUSD ini minggu depan bisa reversal. Karena pergerakan dia ini sudah turun 1 bulan, jadi kita mungkin bisa lebih fokus ke buy ya minggu depan jika memang candlenya itu memungkinkan untuk reversal. Tapi kalau misalkan candlenya masih belum memungkinkan untuk reversal, ya lebih baik kita tunggu dulu. Kita tunggu kira-kira si EURUSD ini mau turun sampai mana, apakah dia mau turun sampai titik terendahnya ya di base yang 15455, atau dia mau turun paling bawahnya itu di support mingguannya itu di 15185. Oke, kita langsung masuk aja dulu ke time frame 30 menit. Nih, di time frame 30 menit kita lebih kelihatan di sini ada base-nya ya. Ini ada base. Lalu base ini juga sempat nahan harga beberapa kali di sini. Ini juga harganya ditahan kembali lalu turun kembali. Jadi bisa dikatakan base ini merupakan base yang cukup kuat untuk si EURUSD ini ketika dia ingin naik ke atas kembali. Syarat dia kalau dia mau naik ke atas atau terjadi reversal, dia pertama kali itu harus menembus base ini atau merusak base ini dulu ya. Jadi selama dia udah bisa merusak base ini dan menguji kembali, nah, tantangan selanjutnya itu ada di base putih ini, ya, atau di resist putih ini di harga 16242, yang dimana dia sempat bertahan beberapa kali di resist yang ini, di resisten yang ini. Nih, bentar kita zoom out dulu. Kita pakai time frame yang besar. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, nah resist ini sempat menopang harga ya. Jadi bisa dikatakan resist ini cukup kuat karena resist ini belum pernah ditembus sama dia selama dari tahun 2020 dan baru ditembus saat ini ya pada tahun 2021 akhir, menjelang akhir baru ditembus sama dia, dan bisa dikatakan ini sebagai resist yang cukup kuat untuk dia karena resist yang support yang kuat ketika ditembus itu akan menjadi resist yang kuat juga, yang sama kuatnya untuk dilewatin oleh harga. Jadi menarik sekali jika memang si EURUSD mau reversal. Ini sangat menarik sekali untuk melihat harga ketika dia menyentuh garis 16242. Mungkin nanti akan sedikit bergejolak di sini ya, akan sedikit banyak drama-dramanya. Mungkin aja harganya
akan turun lagi di sini, ya kan, turun naik turun, baru dia benar-benar tembus pelan-pelan, ya kan, tembus turun lagi. Mungkin bisa begitu, mungkin ya, karena untuk menembus garis ini dia butuh tenaga yang sangat-sangat besar, karena trend line ini atau resisten ini merupakan resisten yang cukup kuat untuk si EURUSD. Jadi kalau dia mau turun, dia akan melanjutkan penurunannya hingga ke space ini, yaitu di 17557 sampai dengan 15681, dan jika memang dia ingin melanjutkan kenaikannya, dia harus menembus base yang ini 16038 sampai dengan 16081, lalu melanjutkan kenaikannya itu, tantangan dia selanjutnya adalah di 16242. Oke, mungkin segitu dulu untuk analisa dari EURUSD, dan jika memang ada yang salah atau saya ada yang kurang dalam menjelaskannya, silahkan kalian tambahkan kembali dalam kolom komentar. Dan jika memang ada yang kurang paham, ya kalian bisa tanyakan juga di kolom komentar atau di add aja channel Telegram Juna Trading ID. Ya, kalian bisa tanya jawab bersama saya di situ. Nanti akan saya bantu jawab di situ. Dan juga kadang ada teman-teman Juna Trading ID juga yang bantu menjawabnya. Oke, jika memang suka dengan videonya dan kalian merasa video ini berguna untuk teman atau saudara dan keluarga kalian, silakan kalian share video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube saya supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.